Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasna, NIM 20233068 dari Prodi Manajemen Pajak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Baiklah, materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai Page Layout Tab. Yang pertama ada Task Themes. Task Themes terbagi ke dalam beberapa grup, yaitu yang pertama ada Themes, berfungsi mengatur tema dan memilih template tema yang telah disediakan oleh Microsoft Word ataupun template tema yang pernah dimodifikasi sendiri dan disimpan di dalam komputer. Yang kedua ada Colors, berfungsi untuk mengatur dan memilih warna tema pada halaman. Yang ketiga ada Fonts, berfungsi untuk mengatur dan memilih jenis huruf yang akan digunakan pada tema dokumen Microsoft Word yang sedang aktif. Yang keempat ada Effects. Effects berfungsi untuk mengatur efek pada objek yang ada pada tema. Pengaturan efek ini dapat diterapkan dengan baik pada objek-objek yang berbasis shape. Dan tidak semua objek dapat diatur efeknya melalui icon ini. Yang kedua ada Task Page Setup. Grup Page Setup ini berfungsi untuk melakukan pengaturan halaman Microsoft Word. Icon-icon yang terdapat pada grup ini adalah: yang pertama, dapat kita lihat pada gambar, yaitu ada Margins. Icon ini berfungsi untuk memilih atau mengatur batas-batas teks pada halaman Microsoft Word. Yang kedua ada Orientation. Orientation berfungsi untuk mengatur orientasi pada halaman Microsoft Word, portrait atau berdiri, dan landscape atau roboh. Yang ketiga ada Size. Size berfungsi untuk memilih atau mengatur ukuran kertas yang digunakan pada dokumen Microsoft Word. Yang keempat ada Columns. Kolom berfungsi untuk memilih atau mengatur bentuk kolom pada dokumen Microsoft Word. Yang kelima ada Breaks, berfungsi untuk menentukan dan mengatur jenis pemisahan halaman, kolom, teks, dan sebagainya. Yang keenam ada Line Numbers, berfungsi untuk mengatur kontinuitas nomor baris teks yang ada di luar margin halaman Microsoft Word. Yang ketujuh ada Hyphenation, berfungsi untuk mengatur pemisah suku kata di akhir baris dengan tanda hubung, strip, secara otomatis atau manual. Yang ketiga ada Text Background. Dapat kita lihat pada gambar, grup ini digunakan untuk melakukan pengaturan berbagai jenis latar belakang halaman Microsoft Word. Beberapa ikon pada gambar dapat dijelaskan pada keterangan berikut. Yang pertama ada Watermark, berfungsi untuk memberikan mark atau tanda air di belakang lembar dokumen Microsoft Word. Yang kedua ada Pick Color, berfungsi untuk memberikan warna pada halaman Microsoft Word. Yang ketiga ada Pick Borders, berfungsi untuk memberikan dan mengatur bingkai atau garis tepi pada teks, paragraf ataupun halaman Microsoft Word yang terpilih. Yang kedua ada Task Paragraph. Dapat kita lihat pada gambar, grup paragraf adalah grup yang digunakan untuk melakukan pengaturan terkait dengan paragraf yang ada di dalam dokumen Microsoft Word yang sedang aktif. Grup paragraf ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu ada Indent. Indent berfungsi untuk mengatur batas teks kiri ataupun batas teks kanan. Batas teks ini berlaku minimal satu paragraf dan dapat berlaku untuk semua teks yang ada pada dokumen Microsoft Word yang sedang aktif. Yang kedua ada Spacing, berfungsi untuk mengatur jarak antara paragraf. Before digunakan untuk mengatur jarak satu paragraf dengan paragraf lainnya, sedangkan After digunakan untuk mengatur jarak suatu paragraf dengan paragraf setelahnya. Yang kelima ada Task Arrange. Arrange adalah grup yang digunakan untuk melakukan pengaturan tambahan
pada tata ruang dokumen Microsoft Word. Dalam grup Orange ini terdapat beberapa ikon sebagai berikut. Ikon-ikon yang ada pada gambar dapat dijelaskan pada keterangan berikut. Yang pertama ada position. Position berfungsi untuk mengatur posisi atau letak objek pada dokumen. Yang kedua ada wrap text. Wrap text ini berfungsi untuk mengatur posisi atau letak objek terkait dengan suatu paragraf, atau objek dapat diletakkan pada tengah-tengah paragraf, di depan paragraf, di belakang paragraf, dan sebagainya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang ketiga ada bring forward. Bring forward ini berfungsi untuk memposisikan suatu objek terpilih berada di depan objek lainnya. Yang keempat ada send backward. Berfungsi untuk memposisikan suatu objek yang kita pilih berada di belakang objek lainnya. Send backward ini adalah merupakan kebalikan dari bring forward. Yang kelima ada selection pane. Selection pane ini berfungsi untuk menampilkan panel navigasi objek. Dengan memanfaatkan fasilitas ini, kita bisa dengan mudah memilih, menyembunyikan, atau memunculkan kembali objek-objek yang telah terpilih. Yang keenam ada alike. Berfungsi untuk mengatur letak objek yang terpilih dengan mudah sesuai keinginan kita. Yang ketujuh ada group. Berfungsi untuk menggabungkan beberapa objek terpilih menjadi satu objek grup kelompok pada ikon grup. Ini juga terdapat perintah ungroup yang merupakan kebalikan dari perintah group. Dengan kata lain, perintah ungroup digunakan untuk melepaskan hasil grup atau penggabungan yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kedelapan ada rotate. Berfungsi untuk memutar objek atau membalik objek baik secara vertikal maupun horizontal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.